Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan kelas K1 S1 Akuntansi Universitas Tidar pada kali ini ingin mempresentasikan materi mengenai teori Good Corporate Governance. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Fitria Rahmawati, Tristiawati, Nurul Mahmudah, Anastasia Fauzianti, dan Anulia Hanifah. Teori tentang perusahaan. Perusahaan atau entitas bisnis mempunyai banyak makna dalam literatur ilmu ekonomi. Oleh karena itu, terdapat banyak konsep pula mengenai corporate governance. Namun, dikarenakan fokus dari corporate governance adalah corporation atau perusahaan, maka diperlukan pemahaman yang tepat mengenai arti perusahaan. Terdapat 3 teori utama mengenai perusahaan, yaitu Neoclassical Economics Theory, Transaction Cost Economics Theory atau Contracting Theory, dan Communitarian Theory. Teori yang pertama, Neoclassical Economics Theory. Teori ini memandang perusahaan sebagai suatu kotak hitam. Artinya perusahaan beroperasi untuk memenuhi suatu kondisi di mana rencana produksi bervariasi sesuai dengan input dan harga output. Teori ini tidak menjelaskan lebih jauh mengenai mekanisme internal yang bekerja dalam suatu perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa suatu perusahaan bertindak untuk memaksimalkan suatu fungsi dengan menggunakan sedikit variabel. Teori ini juga tidak memberi penjelasan lebih jauh mengenai bagaimana perbedaan dan benturan kepentingan di dalam perusahaan diselesaikan atau dibawa ke tingkat equilibrium. Teori ini memfokuskan diri pada rancangan yang optimal dari suatu organisasi pada suatu saat dan tidak memperhatikan aspek dinamika suatu perusahaan seperti reorganisasi. The Transaction Cost Economics or Contracting Theory. Menurut Koch 1937, Transaction Cost Economics beranggapan bahwa suatu perusahaan ada untuk meminimalkan biaya transaksi di pasar. Berbeda dengan neoclassical theory, isu mengenai mekanisme internal di dalam organisasi merupakan hal yang penting dalam transaction cost economic theory. Hart dan Moore 1990 memberi kerangka jawaban untuk pertanyaan mengenai kapan suatu transaksi sebaiknya dilakukan dan kapan sebaiknya dilakukan di pasar dengan mengembangkan teori mengenai the optimal assessment of asset. Untuk menetapkan batasan dari perusahaan, mereka menyarankan bahwa agen yang berperan penting dalam menghasilkan surplus kepada perusahaan seharusnya diberikan hak kepemilikan. Transaction Cost Economics dengan mengedepankan isu kontrak lebih jauh dikembangkan menjadi teori keagenan dan teori ketidaklengkapan kontrak. Teori keagenan atau agensi teori. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan adalah suatu legal fiction yang berperan penting dalam proses mengarahkan tujuan-tujuan individu yang berbeda ke keseimbangan dalam kerangka hubungan kontraktual. Teori ini didasarkan pada konsep pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Hal ini berarti bahwa menurut teori keagenan, perusahaan bukanlah individu tetapi suatu legal fiction yang bertindak selaku pusat bagi proses di mana tujuan-tujuan yang berbeda dari individu diselesaikan dalam suatu kerangka hubungan kontrak. Selanjutnya, teori ketidaklengkapan kontrak atau incomplete contracting theory. Menurut contracting theory, perusahaan adalah suatu nexus of contract yang dinegosiasikan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Teori ketidaklengkapan kontrak menekankan bahwa perusahaan dan kontrak adalah governance modes yang berbeda. Teori tersebut memandang perusahaan sebagai cara khusus untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila terjadi sesuatu yang tidak diatur di kontrak. Dan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemilik perusahaan, contracting theory mendasarkan diri pada kesukarelaan berkontrak atau voluntary contract dan kekuatan pasar. Selanjutnya, teori tentang perusahaan yang ketiga adalah communitarian theory. Menurut communitarian theory, perusahaan adalah entitas hukum dengan implikasi sosial, politis, historis, dan ekonomis.
Hal tersebut berarti bahwa perusahaan adalah entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab seperti manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang baik dan buruk. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya apa? Artinya komunitarian teori menekankan pada keadilan dan kerjasama antara anggota masyarakat yang berargumen bahwa aturan hukum penting untuk membatasi perilaku manajer. Kenapa? Karena tanpa batasan hukum, terdapat kemungkinan bahwa manajemen tidak akan bertanggung jawab baik kepada pemegang saham maupun ke masyarakat. Komunitarians ini menaruh perhatian lebih pada dampak negatif yang timbul bila pemangku kepentingan tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan perusahaan dalam bentuk kontrak. Sehingga teori ini sebenarnya menekankan bahwa perusahaan harus responsif kepada semua pemangku kepentingan. Apabila contracting teori yang tadi memandang hukum sebagai cara untuk memastikan kebebasan, maka komunitarian teori ini memandang hukum sebagai alat untuk memastikan adanya distribusi keadilan dan hasil yang diperoleh dari kontrak. Sehingga komunitarian teori ini membuat manajemen bertanggung jawab pada pemangku kepentingan perusahaan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konsep corporate governance dari perspektif pemegang saham. Dari slide-slide sebelumnya, terlihat bahwa neoclassical economist theory tidak dapat memberikan penjelasan yang lebih mengenai corporate governance di dalam perusahaan. Oleh karena itu, neoclassical economic theory tidak dipergunakan dalam pembahasan konsep corporate governance. Nah, dalam teori konsep corporate governance ini apa aja sih teori yang digunakan? Yang pertama adalah teori keagenan atau agency teori. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing gitu dengan teori keagenan. Dari Slaver dan Vishney 1997 berargumen bahwa manajer memiliki kendali atas jalannya perusahaan, sementara itu investor menyediakan pendanaan kepada perusahaan. Sehingga corporate governance ini untuk apa sih? Nah, itu untuk memastikan dari investor bahwa dana investasinya itu akan mendapatkan hasil. Kemudian, Jensen dan Meikle pada 1976 juga menyatakan bahwa manajemen perusahaan ini atau selaku agen biasanya tidak selalu berusaha memaksimalkan kepentingan investor selaku prinsipal. Dalam konteks perusahaan, masalah keagenan yang dihadapi investor mengacu pada kesulitan investor untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan dengan mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan. Kenapa investor itu sebegitunya untuk mengkontrolling investasinya, karena investasi pada perusahaan lebih beresiko daripada investasi pada deposito. Sebagai penanggung jawab akhir, tentunya investor ingin adanya hasil tambahan atau additional return untuk dana investasi yang diberikan kepada perusahaan. Nah, disinilah masalah keagenan itu muncul. Masalah keagenan itu muncul yang pertama karena asimetri informasi. Kenapa? Karena investor di mana pihak luar tidak memiliki informasi yang banyak daripada manajer yang dapat mengeksploitasi keuntungan tersebut melalui pengelolaan informasi yang disampaikan kepada investor. Nah, ini juga bisa disebut sebagai adverse selection. Jenis lain dari asimetri informasi adalah moral hazard, yaitu pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, mendorong manajer untuk tidak memaksimalkan usahanya dan menyalahkan orang lain apabila terdapat penurunan kinerja. Sehingga disinilah terbentuk konsep corporate governance karena terdapat permasalahan yang diakibatkan karena agen, yaitu manajer. Sehingga keterbukaan informasi akuntansi, keterbukaan informasi keuangan yang tinggi itu dapat memberikan dampak positif kepada investor karena memiliki informasi yang setara dengan yang dimiliki manajer. Sifat opportunist manager sebagai akibat dari moral hazard tadi dapat dikurangi melalui maksimalisasi skema pemberian
remunerasi manajemen yang didasarkan pada kinerja perusahaan. Intinya, corporate governance dapat diharapkan oleh investor untuk membantu menyelesaikan masalah keagenan dan memastikan hasil yang cukup dari investasi di perusahaan. Namun, good corporate governance ini memiliki biaya yang tinggi, sehingga dalam implementasinya perlu dibarengi dengan peningkatan kinerja untuk menjustifikasi biaya implementasi corporate governance. Kemudian yang selanjutnya adalah teori ketidaklengkapan kontrak. Zingales 1998 menelaah corporate governance dari sudut pandang kontrak yang tidak lengkap. Dia berargumentasi bahwa corporate governance adalah adanya ketidakpastian masa yang akan datang dan tingginya biaya untuk menyusun kontrak yang lengkap. Dalam hal ini, corporate governance dapat dipergunakan untuk mengurangi ketidakpastian dari kontrak yang tidak lengkap tersebut, dan pada saat yang sama dapat meminimalkan biaya transaksi dalam bentuk biaya penyusunan kontrak. Dia juga menjelaskan lebih lanjut tentang tujuan dari sistem corporate governance, khususnya mengenai bagaimana sistem tersebut mempengaruhi efisiensi ekonomi. Tujuan dari sistem corporate governance adalah untuk memaksimalkan insentif investasi dan juga memaksimalkan informasi yang diberikan kepada investor, serta untuk meminimalisasi adanya resiko-resiko yang ditimbulkan akibat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manajer. Konsep yang selanjutnya adalah konsep corporate governance dari perspektif pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan menurut komunitarian teori corporate governance berfungsi untuk meningkatkan kepentingan publik dengan mengurangi biaya sosial atau publik yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dari masyarakat. Chareux dan Desbrayres 2001 berargumentasi bahwa masalah efisiensi sistem corporate governance hanya dapat diterapkan dalam rangka yang mencakup semua pemangku kepentingan. Belajar dari krisis keuangan yang dialami negara-negara Asia, contohnya ADB 2001 menyimpulkan bahwa isu tentang corporate governance penting tidak hanya untuk melindungi kepentingan investor, tapi juga untuk mengurangi risiko sistemik pasar dan mempertahankan stabilitas keuangan. Hal tersebut berarti bahwa tidak hanya kepentingan pemegang saham saja yang harus diperhatikan oleh perusahaan, tapi juga kepentingan dari kreditur, karyawan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai akibatnya, corporate governance perlu memfokuskan pada kebutuhan pemangku kepentingan. Turnbull 2000 mempergunakan arti luas dari corporate governance untuk menjelaskan semua kekuatan yang mempengaruhi proses pemilihan pihak yang akan menentukan bagaimana pengendalian operasi perusahaan dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Dia juga berargumentasi bahwa definisi tersebut dapat diterapkan untuk semua jenis perusahaan, baik yang dibentuk atas dasar sistem civil law ataupun common law yang dipengaruhi pemerintah, institusi ataupun individu, maupun perusahaan privat atau publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.